Kan saya bilang lihat aja di YouTube tuh. Ada 1000 YouTube se-Indonesia semua memberikan testimoni. Ada rekam jejak. Oke. Track record ada. Kemudian kita bicara mutu dan kualitas. Minimal saya garansi 1 tahun. Kita bicara manfaat. Kecepatan bereaksi pupuk ini. Ya, 1 minggu udah kelihatan reaksi. Enak banget. Makanya Pak Rian tadi bilang, oh ini enak banget. Jadi anak-anak itu nanti ngasih testimoni. Kalau dia pakai, oh ternyata pupuk saya, oh enak. Coba. Nah, kita bicara daya beli. Daya beli. Jadi sekarang ini yang digaungkan pemerintah kategori pupuk itu ada 3. Ada kimia murni, ada organik, ada anorganik, ada padat, ada cair, ada hayati. Itu semua sudah saya riset. Oh, akhirnya kita ketemu dengan barang ini. Kalau daya belinya, orang jualnya 1 literan itu 120.000, kita ada 1.300. Bisa kompetitor masuk? Nggak bisa masuk. Pak Rian kemarin waktu ketemu dengan Bupati, bagus banget ini. Itu tidak dibenarkan anggaran APBN, APBD 1, APBD 2 yang digaungkan sekarang ketahanan pangan. Ini kan pakai anggaran dana desa itu kan APBN. Nggak boleh kalau dia bukan jenis organik. Masuk pupuk kita. Kalau dia pakai anorganik, waduh, bermasalah dia. Oke, berarti ruangnya gede. Daya belinya sudah dapat, legalitasnya sudah dapat, track recordnya sudah dapat. Tinggal apa kira-kira? Penjualan. Oke. Konsepnya ke milenial dulu. Nah kalau udah naik ke milenial, orang tua pasti ngikutin. Iya. Konsep skincare Pak. Iya. Berarti sering ngikutin. Itu dia modalnya. Tapi itu barang rentan dengan kompetitor. Kalau petani sudah susah, dia melalui proses perizinan, dia harus punya uji efektivitas segala macam. Jadi pondasi kita udah kuat sebenarnya. Nah, metode penjualan yang paling efektif dan paling cepat itu adalah IT, sosial media. Betul. Itu paling cepat. Nah sekarang ya benar yang Pak Rian bilang tadi, bagaimana mengedukasi mereka ya sehingga mereka bisa membuktikan dan dia bisa memberi testimoni. Bayangkan kalau sekian banyak ngasih testimoni. Targeting kita hanya 10.000. Kecil banget itu. Kecil banget. Makanya nanti Bandung kita jadikan proyek, setelah itu kita naik ke tingkat provinsi, baru kita pindah ke tempat yang lain. Mungkin sembari berjalan ke provinsi lain, jaringan saya udah se-Indonesia. Jadi semua nanti adik-adik semua siap untuk ngawal mereka gitu kan. Ada prinsip satu, yang susah kita jual itu kalau produk nggak berkualitas. Oke? Biar gimana caranya kita promosi kalau nggak berkualitas. Pertanian, insya Allah kita garansi. Sudah, jangan dibahas setelah baca panduan aplikasinya, setelah lihat videonya, silakan praktekkan dan amatin. Kalau benar-benar diamatin, ini dari teman-teman ya, cuman kita nggak mau kesannya berlebihan. 3 hari udah kelihatan reaksi. Kalau petani yang benar-benar mau ngamatin itu, 3 hari udah kelihatan reaksi. Artinya, itu tadi, yang susah untuk dijual itu kalau barang produk yang nggak berkualitas. Nah, nanti di situ nanti itu yang akan mengedukasi mereka. SMK kita. Oke, SMK. Ada beberapa SMK. Itu sudah ketemu kan? Berapa tadi terakhir? 24 pengguna saset yang nyempel, yang ngasih percontohan udah dapat itu minimal. Makanya kita mau mengejar grafik ini, saya mau lihat kerjanya adik-adik semua bagaimana mempromosikan itu, promosi supaya bisa terakses ke bukan hanya petani gitu loh. Ya. Oke. Karena target kita itu kan milenial. Milenial. Kita ambil milenial. Itu nanti yang mengedukasi orang tuanya. Petani-petani induk itu. Karena kita ada daya beli gitu loh. Makanya nanti masih kita sudah ada ya, hand sprayer ada. Hand sprayer baik. Tadi ada. Terus yang spoit itu. Di sini tadi saya lewat ada itu ya, ada kangkung, ada apa? Siapa yang punya itu? Boleh ntar nanti agak sore yang kita ada. Tuhan salah. Atau di lahan kamu aja ya? Bisa. Oh, boleh ya? Di mana? Di bawah, di sawah ada. Boleh. Pengguna perorangan. Ya. Ya. Oke. Jadi satu box ini itu isinya 12 aset. Oke. Satu box ini untuk petani itu bisa digunakan untuk lahan 0,5 hektar.
padi, jagung, palawija itu untuk 1,5 hektar. Berarti kalau hitungan 1 hektar berarti kita hanya pakai 2 box. Oke? Ya. Nah, kemudian perlakuannya ya, ini kita berhitung standar hand sprayer. Kalian tahu ya, hand sprayer itu 15 liter ukurannya yang biasa dipakai petani itu 15 liter. Ya. 15 liter itu hanya kita gunakan 2 saset. Oke, 15 liter hanya kita gunakan 2 saset. Nah, berarti satu box ini itu bisa jadi 6 tangki. Oke, 6 tangki ya, 6 tangki ya. Itu 6 tangki itu sudah sangat cukup itu untuk digunakan untuk penyemprotan. Lahan 1 hektar itu sudah sangat cukup itu. Nah, karena dia bentuknya kabut nanti kan pada saat penyemprotan, pemerataan. Nah, berarti 2 saset per 15 liter. Berarti tadi jadinya kan 6 tangki. Nah, 1 tangki itu 15 liter. Coba kali 15 liter kali 6. 90. Nah, kita kembali. Daya belinya konsumen. Kenapa bisa jadi 1.300? Harganya ini hanya 120.000. Jadi satu saset ini hanya 10.000. Sangat terjangkau. Oke, 120.000 kembali. 120.000. Ya, 120.000 dibagi 90 liter tadi. 1,3. 1.300. Nah, sementara pupuk-pupuk yang beredar itu dikemas dalam bentuk botolan. Pupuk-pupuk cair yang beredar itu minimal 120.000 sampai 250.000. Kira-kira kompetitor bisa masuk? Susah. Kita 1.300, dia 120.000. Susah untuk masuknya. Artinya sekarang kita butuh diimplementasikan. Oke, biar kelihatan, amati nanti. Kalau perlu nanti buat catatan, buatkan format catatan. Adik-adik, anak-anak, ini 1 minggu apa yang kamu lihat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu lihat. Akhirnya pada saat kita ngambil testimoni dia bisa ngomong gitu loh. Itu yang kita mau share kemana-mana. Ya. Oke, udah ngerti ya. Bisa, saya ulang lagi, bisa nggak kompetitor masuk kira-kira? Nggak bisa. Ini benar-benar inovasi yang saya buat, riset yang saya buat. Kita sudah punya legalitas yang berstandar nasional. Kita sudah punya rekam jejak testimoni Indonesia. Kita sudah sering masuk di program-program nasional. Dan sekarang yang kita mengikuti gaungannya Presiden yang melibatkan 18 kementerian itu tadi. Mulai dari pembiayaan, ada semua nanti di situ. Artinya, ya kalau barang ini terbukti, enak kita nanti membangun usaha sampai ke tingkat perorangan itu bisa. Sederhananya seperti itu. Ini baru dari Pak Prabowo di Palembang ini. Beliau menyampaikan pada saat penanaman di Grinas itu, ya, sampaikan udahlah harga cabai mahal. Ada beberapa komoditas yang bernilai jual ekspor tinggi. Artinya kalau nggak harus ngeluarin kocek dari ini hanya untuk makanan nyambel, ya kenapa tidak kita budidayakan dulu? Sudah dihimbau untuk membuat ya masing-masing itu membuat budidaya itu pakai pot per 10 pot. Nah, itu. Iya, anggaplah 200, nggak usah 270 ya. 200 desa lah ya. Ya, dibagi 200. 555 Iya. bagi 200. Iya. 2,7. Hanya 2 box. Sejauh Barat hanya 2 box. Satu desa hanya 444. 440 bagi 25. Kelompok tani itu 25 orangnya. Bagi 25. 17,17. Hanya 17 kelompok. Dapat itu hanya seputaran sini. Ya. Oke. 17 berapa kelompok? 17 kelompok ya. 17. Nah, sekarang kita ambil skop Provinsi Jawa Barat. Ada berapa kabupaten? Terus tahu itu. Indonesia 514 kabupaten, provinsi 38 cuman. Semoga nggak update data ya. Dia selalu nge-update data. Mau berhasil nggak? Aku sama Pak Aryan ini barang ini udah lama. Aku 20 tahun udah lama. Tinggal sudah yakin dengan pekerjaan bagus, dikasih gambaran, oh dia modelnya seperti ini, nanti kesini kamu udah yakin bukan? Pasti akan bagus lihat. Yaitu logo yang saya buat dengan gaya mark, logo mark atau logo icon dengan
bernuansa natural dan organik, Pak. Oke. Oke ya, saya potong dulu ya, Sep ya. Itu nggak mesti. Sampean kita harus punya branding sendiri. Artinya kalau petani orang udah tahu secara legalitas. Kalau sampean ngelihat dari ini, dari referensi lain, nggak mesti gitu ya. Oke, jadi dulu saya nggak mesti. Kita harus buat branding sendiri nanti, logonya. Model-model gini kan model. Bayangin ya, udah 20 tahun itu di kemarin ada buku direktur perusahaan dan industri. Aku pernah buat sama Mas Anggo itu yang segi-segi itu. Banyak banget kementerian juga bikin itu. Bikin buku itu, dia ngambil saldo dari kita. Coba hebatnya seperti karena selalu berkreasi membuat branding sendiri. Oke? Yang rata-rata referensinya gitu kan. Ngapain? Kalau saya lebih baik kita buat modelnya kayak logo, kita desain baik, siapa yang mau ditonjolkan di situ, baru dibuat sitaninya. Nah, itu penulisan sitani sebenarnya nggak begitu dia. Kalau saya begini, jadi sitani, tani itu harus huruf besar. Si taninya huruf besar. Iya. Nah, cari fontnya yang bagus. Iya kan? Jadi fontnya kelihatan bahwa seakan-akan dia huruf kecil semua. Nah, oke, paham ya? Indonesianya itu jangan pakai huruf besar, udah benar itu. Indonesianya I-nya saja yang huruf besar. Oke. Nanti saya sudah punya logo nih di sini. Nah, ya kan? S-nya nggak pakai S ini. Tuh, langsung ada kelihatan gitu loh. Pakai S ini. Taninya harus gede. Si tani Indonesia nih. Nanti kita lihat space-nya gimana. Kalau misalnya keseimbangan logonya ini, jadi dia seakan-akan ikut sebagai pembaca, ya kita buat mungkin agak dikecilin gitu kan. Itu dia. Buat kreasi sendiri. Ini umum. Kalau saya S-nya ini yang saya ganti dengan ini, S ini. Dengan ini, baru taninya. Oke? Kasih variasi warna gitu kan. Tapi kalau di logonya ini nanti ada yang mau ditonjolin, kenapa saya bilang. Jadi, kalau nge-browsing itu kan Andi Mario itu sudah punya rekam jejak sebagai formulator. Dan sudah banyak kan itu yang mau dijual. Kita kalau membuat branding baru itu berat. Oke? Jadi si pemilik karya sekaligus formulator yang seksi itu yang nanti pada saat buat narasi itu jangan lupa itu ada dulu Mario. Jadi sudah punya rekam jejak. Nah, jadi orang sudah ngebaca. Kemudian itu tadi si petani manfaat petani itu. Oke ya, ya. Nanti jadi pada saat dimunculkan dia jadi satu bagian. Jadi satu bagian. Jadi satu bagian logo dengan jadi satu bagian. Pada saat dibikin apa tadi? Neon box itu. Udah langsung. Oke ya. Itu kitanya kalau saya si taninya pakai S ini dengan ini atau gimana nanti S-nya aja atau iya ya tadinya gitu. Mantap itu. Oke ya. Itu buat nanti tinggal yang di logo itu mau pakai yang menyamping atau yang kelihatan tangannya setengah badan kan disesuaikan. Oke? Nah, jadi logo kemudian mengikut pembacanya gitu lah. Oke ya, yang cantik, ya pokoknya yang rapi benar. Buat beberapa versi. Iya, buat beberapa opsi. Kalau perlu kan ini yang menentukan logo dulu deh. Logo dulu. Tunjukkan logo dulu. Perlu. Orang kalau orang pertanian punya saya. Iya. Oke ya, nah itu dulu. Oke, itu aja dulu. Orang kalau yang tahu kita lemparin itu dia punya pertanian. Tidak tertarik ya. Kalau kita singgah tidak tertarik ya. Dia punya pertanian. Ini lupanya sekarang orang di sini ya. Udah musim tanam kan. Tapi kita pun bisa lama-lama di sini besok. Udah nanti kita sampai malam. Nah, kalau balik jangan perempuan cepat balik. Pokoknya kita bisa rampungkan tuh udah mulai dilempar. Variannya sudah mulai kita lemparin nanti. Ini kan orang tunggu ini. Investor-investor menunggu apa yang mau dikerjakan, karena terus terang yang saya jual itu ini bahwa semua 6 aspek pasar itu sudah sering lihat materi saya muaranya semua adalah nanti ke free market ya, penjualan free market untuk membangun pangsa pasar berkesinambungan berlanjut itu ya, dan tidak beresiko itu hanya free market melalui apa? Melalui sosial media itu yang paling penting. Ya, berapa sih kemampuan pemerintah? Memang kedengarannya gede. Wah, 100 juta, wah 800 juta. Itu apapun bentuknya itu anggaran pemerintah. Kita mau yang bernilai produktif ke person to person itu. Bayangin nanti kalau sampai 4 bawa brand pendidikan.
Ya. Ya sebagai pengajar nanti itu sudah mulai kita ekspor, berarti terkonek lagi satu. Nah, itu Pak. Iya, Menurut saya itu lebih cepat Pak. lebih cepat. Kenapa? Punya masa penggerak. Ya. Ya, yang ini kan gini, ini nggak mesti orang pintar. Ya. Ini nggak mesti orang pintar. Diaplikasikan anak-anak pun bisa ngomong ini pupuk bagus nih. Ya. Jadi kalau dia lucu-lucu agak kelihatan, enak banget. Enak terus.